Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurseha, NIM 114192510, jurusan Teknik Kimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang PRP Red Turkey Oil dari castor oil dengan metode sulfitasi. Pengertiannya, Turkey Red Oil adalah minyak jarak yang ditambahkan sulfuric acid sehingga sifat dan kandungannya berubah dari sekedar minyak jarak. TRO adalah satu-satunya minyak yang dapat larut dalam air, sehingga kandungannya bisa terserap dalam kain. Minyak biji jarak atau castor oil adalah minyak dari tanaman jarak yang sering digunakan untuk keperluan medis sebagai obat pencahar. Sulfitasi adalah penambahan sulfit pada proses pengolahan dengan tujuan memperbaiki warna. Sulfit digunakan dalam bentuk gas SO2, garam Na, K-sulfit, bisulfit, dan metabisulfit. Kenapa minyak jarak? Di sini kebutuhan minyak jarak dan turunannya di dalam negeri sekitar 300.000 ton per tahunnya. Jarak adalah tanaman minyak nabati penting yang tidak dapat dimakan yang tumbuh di daerah kering dan semi kering. India, Cina, dan Brazil adalah penghasil castor oil terbesar 90% di dunia ya. Untuk India memproduksi 8 hingga 8,5 juta ton. Minyak jarak sendiri digunakan secara beraneka ragam. Aplikasi industri dan domain penggunaannya meningkat dengan cepat. Contohnya produksi resin, sintesis, plastik, serat, cat pernis, dan berbagai bahan kimia termasuk minyak pengering plasticizer. Kemudian ini untuk keunggulan minyak jarak, biji jarak mengandung sekitar 48-50% bobot minyak skala lab minyak, kemudian kalau skala lab lebih besar di 40 sampai dengan 80%. Satu-satunya sumber dari 18 karbon terhidroksilasi asam lemak dengan satu ikatan rangkap. Asam risinoleat 12 hidroxyolate acid terdiri sekitar 90% dari komposisi asam lemak. Keseragaman dan konsistensi produk relatif tinggi untuk bahan alami. Ini adalah sumber daya yang tidak beracun, dapat terurai secara hayati, dan dapat diperbaharui. Kemudian keunggulan minyak jarak. Di sini secara sifat viskositas dan berat jenisnya relatif tinggi, kelarutan dalam alkoholnya dengan proporsi berapapun mudah larut. Kemudian kelarutannya terbatas dalam pelarut minyak alifati. Nah, di sini untuk kompetitornya adalah minyak solar atau minyak bumi. Nah, di sini di bagian selanjutnya kami menyampaikan untuk proses pembuatan minyak jarak di sebelah kanan dan kompetitor-kompetitor lainnya di sebelah kiri. Selanjutnya, di sini ada proses pengolahan minyak jarak. Dia selain sulfitasi ada dehidrasi sempurna, dehidrasi sebagian, hidrogenasi, penyabunan, sulfonasi, esterifikasi, blow oil, alkohol, asam sebatik acid. Nah, untuk pemilihan bahan baku, untuk minyak harus mengandung lemak dan minyak yang tinggi. Minyak harus mengandung viskositas tinggi dengan suhu yang menurun. Minyak juga harus bercampur dengan asam lainnya. Minyak harus memiliki kriteria kelarutan. Metode sulfitasi. Untuk di sini penaburan, budidaya, panen, dan benih. Penyortiran, pembersihan, kemudian nanti ada proses ekstraksi, filtrasi minyak jarak, kemudian ada pemurnian, penyulingan minyak jarak, produksi kelas minyak jarak, kemudian pemisahan minyak jarak dan produk turunannya. Nah, di sini untuk reaksinya A plus B menjadi T plus W. Nah, di sini untuk castor oil sendiri untuk reaksinya di C54H100O7 ditambah 3H2SO4 ditambah 6NaOH. Nanti ada katalisnya namanya ETA. Nah, ini nanti akan menjadikan Turkey Red Oil atau TRO di C18H32Na26S. Ini 3, 7H2OH2. Nah, ini reaktornya slurry. Reaktor ini menggunakan liquid sebagai reaktan dan solid sebagai katalis. Biasanya terdiri dari liquid stirrer tank. Pada beberapa keadaan, gas sebagai reaktan juga diembunkan melalui reaktan. Kenapa reaktornya slurry? Karena keberadaan katalis sebagai slurry membuat penambahan dan pengambilan katalis secara online lebih mudah.
gitu. Nanti ada reaktor PFR, plug flow reactor. Reaktor plug flow reactor merupakan suatu reaktor berbentuk pipa yang beroperasi secara kontinu. Dalam PFR, selama operasi berlangsung, bahan baku dimasukkan terus-menerus dan produk reaksi akan dikeluarkan secara terus-menerus sehingga di sini tidak terjadi pencampuran ke arah aksial. Dan semua molekul mempunyai waktu tinggal di dalam reaktor sama besar. Nah, kemudian di sini untuk reaktor berikutnya reaktor trickle bed. Reaktor trickle bed ini reaktor packaging katalis di mana fase cair dan gas mengalir searah di bawah yang mengalami interaksi pada katalis padatan. Selanjutnya ini ada sistem pengendalian prosesnya dan ada analisis ekonominya. Di sini diinvestasi sampai dengan harga TRO per kilogramnya. Kemudian nanti kami akan beroperasi, perencanaan pabrik Turkey Red Oil direncanakan beroperasi selama 330 hari per tahunnya. Jumlah karyawannya 134 orang, modal tetapnya 182, 260, 561, dan modal kerjanya 150 miliar, 195 juta, 465.466.062 rupiah. Keuntungan sebelum pajaknya di 185 juta, kita 185 juta, dan keuntungan setelah pajaknya sekitar 130 juta. Kita hitung pajaknya agak tinggi dari pajak yang diatur oleh negara, sekitar 30%. Kenapa? Karena kita mau ada margin untuk kegiatan pembayaran pajak ini. Jadi nanti kalau ada kelebihan nggak apa-apa, kalau kekurangan jangan gitu. Nah, kemudian presentasi keuntungannya, ROI-nya sebelum pajak di 41,18%, ROI setelah pajaknya 29,40%, POT-nya 2,23 tahun, dan setelah pajaknya 2,9 tahun. Sedangkan BEP-nya di sebesar 55,74%. SDP-nya di 29,83%. DCF-nya sebesar 33,56. Di terakhir di terakhir kita simpulkan bahwa Turkey Red Oil ini memiliki kebutuhan pasar dalam negeri di 300.000 ton per tahunnya. Pembuatan Turkey Red Oil dari minyak jarak menggunakan metode sulfitasi lebih efektif karena menjadikan TRO mudah terurai melalui proses hidrolisis, jadi ramah lingkungan. Dan nanti ada BEP-nya sebesar 55 juta, BEP-nya sebesar 55,74%, ROI-nya di setelah pajak di 29,40% dan POT-nya setelah pajak di 2,9%. Sedangkan keuntungan bersihnya setelah pajak di angka 130 miliar, 108 juta, 14 juta rupiah, 19 rupiah. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.